Kawasan Kaliurang terletak di sisi lereng Merapi yang penuh dengan keindahan. Kesejukannya membuat suasana hati tenang menjadi daya tarik tersendiri. Hingga kini, kawasan tersebut selalu ramai untuk dikunjungi. Namun tak hanya itu, Kaliurang juga memegang peranan penting dalam peneguhan kemerdekaan Republik Indonesia. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Seperjalananku ke desa Cangkringan dan melihat sisa-sisa desa yang pernah hangus oleh awan panas Merapi, rasanya masih ada waktu untuk aku menyinggahi sebuah tempat lainnya. Dari beberapa referensi literatur yang kuperoleh, tempat ini pernah menjadi lokasi dilaksanakannya sebuah perundingan penting ketika pihak Belanda tak mengakui kemerdekaan Indonesia dan kembali datang untuk menguasai. Tempat tersebut bernama Wisma Kaliurang dan Pesanggerahan Ngeksigondo. Pada 13 Januari 1948, Kaliurang dipilih sebagai tempat perundingan khusus yang membahas konflik Indonesia-Belanda bersama Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Sementara KTN terdiri dari Richard Kirby dari Australia, Paul van Zeelen dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika Serikat. Kirby dipilih Indonesia sedangkan van Zeelen dipilih oleh Belanda, dan Graham dipilih dari pihak yang netral. Perundingan tersebut digelar karena pemerintah Republik Indonesia dan partai-partai politik di Yogyakarta tidak dapat menerima isi pokok perundingan Renville yang digelar pada tanggal 8 Desember 1947. Pertemuan di Kaliurang tersebut akhirnya menghasilkan notulen Kaliurang yang menyatakan Indonesia tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya pada saat itu. Anggota KTN dari Amerika Serikat, Frank Graham, melontarkan kalimat yang terkenal pada saat itu, yaitu "You are what you are, and from ballot to ballot", yang kurang lebih berarti dari peperangan menuju ke suara rakyat. Jauh setelah peristiwa itu, tempat perundingan Kaliurang kini menjadi salah satu peninggalan sejarah. Dan inilah tempat tersebut. Beginilah kondisi lokasi yang bernama Pesanggerahan Ngeksigondo dan Wisma Kaliurang kini. Aku berusaha untuk meminta izin masuk ke area Pesanggerahan Ngeksigondo dan bertemu dengan seorang penjaganya. Namun menurut penjaga tersebut, Pesanggerahan Ngeksigondo sejak beberapa tahun lalu tidak dibuka untuk umum. Beruntung penjaga tersebut memberikan izin untuk mengambil gambar dari sisi luar saja. Meski agak sedikit berat hati ini karena rasa penasaran ingin melihatnya lebih dekat. Tapi aku tetap merasa beruntung sebab dibolehkan menatap meski dari kejauhan. Mungkin rasanya sama ketika masa remaja dahulu. Ketika sedang menyukai seseorang, tak perlu untuk bertemu. Melihat atap rumahnya saja sudah bikin hati deg-degan. Bangunan Pesanggerahan Ngeksigondo ini awalnya milik seorang Belanda yang dibangun untuk tempat peristirahatan. Kemudian pada sekitar tahun 1927, bangunan ini kemudian dibeli oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk dimodifikasi menjadi tempat pesanggerahan Keraton Yogyakarta. Modifikasi berupa penambahan ruangan untuk ruang gamelan, pagar seketeng, pendopo, dan pemandian atau pasiraman. Pasanggerahan biasanya digunakan oleh Sultan untuk tempat beristirahat baginya, juga bagi keluarganya. Bangunan yang menghadap ke arah barat daya ini terdiri dari 4 bangunan utama, yaitu Gedung Induk, Gedung Gamelan atau Gongso, Gedung Diesel, dan Gedung Telepon. Gedung Induk sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu Gedung Utama, Gedung Tambahan, serta Paviliun. Gedung Utama merupakan gedung inti yang berukuran paling besar dibandingkan gedung induk lainnya.
Bangunan Gongso inilah yang kabarnya dijadikan sebagai tempat konferensi yang terbatas bagi para delegasi Komisi 3 Negara. Sesuai nama gedung ini, gedung berbentuk limasan ini dahulu diadakan pementasan musik gamelan diiringi tarian Jawa dalam agenda konferensi tersebut sebagai sambutan dari pihak Keraton Yogyakarta. Di sebelah gedung Gongso ada gedung telepon. Dahulu gedung ini adalah tempat penerima pesan telepon dari operator pusat. Mengingat masih terbatasnya akses telepon di kala itu, gedung berbentuk limasan ini digunakan sebagai tempat untuk menelepon, dikarenakan akses telepon zaman dahulu masih terpusat menggunakan operator. Kemudian aku melihat bangunan lain yang terletak persis di depan Wisma Ngexi Gondo. Bangunan tersebut saat ini disebut sebagai Wisma Kaliurang. Aku ingin mengambil gambar lebih detail dengan memasukinya. Namun karena Wisma Kaliurang masih aktif digunakan dan saat itu sedang berlangsung sebuah acara, maka aku tak bisa untuk memasukinya. Dahulu Wisma Kaliurang merupakan sebuah hotel modern yang bernama Hotel Lehmeyer. Wisma ini dibangun pada tahun 1931 oleh pengusaha asal Jerman yang bernama Lehmeyer. Lehmeyer tinggal di wilayah ini hingga tahun 1940. Selama tinggal di wilayah ini, Lehmeyer berhasil memprakarsai hadirnya listrik dan juga pos. Pada masa penjajahan Jepang, hotel ini terpaksa ditinggalkan oleh Lehmeyer. Pada tahun 1948, Wisma ini berganti nama menjadi Hotel Kaliurang. Wisma ini juga pernah digunakan sebagai salah satu tempat perundingan Komisi 3 Negara. Hal tersebut sangat mungkin karena letak Wisma Kaliurang dan Pesanggerahan Ngexi Gondo sangat berdekatan. Wisma Kaliurang memiliki luas tanah sekitar 10.000 meter persegi. Akses masuknya berada di sisi timur. Di wisma ini terdapat beberapa bangunan lama dan juga bangunan baru. Secara umum, bangunan Wisma Kaliurang memiliki gaya arsitektur Indis. Ciri-ciri elemen Eropa terdapat pada lantern, pondasi dari batu kali, dan dinding berkonstruksi bearing wall dari bahan bata. Sementara itu, ciri-ciri lokal terdapat pada atap limasan, jendela yang lebar, dan dinding sisi luar dilapisi oleh batu kali. Selain itu, gaya dekorasi Art Deco juga dapat dilihat pada jendela resepsionis. Aku cukup menikmati berada di lokasi ini karena bangunan-bangunan tua ini seolah membawaku ke masa lampau. Ditambah udara yang sejuk sangat menenangkan hati. Semoga kelak aku bisa kembali dan melihat keduanya dari jarak yang lebih dekat.